Gampang Pak Jokowi, tunjukkan saja ijazah aslinya, selesai. Nudin atau Waudin, ya, kuasa hukum dari TPUA. Kali ini dia berbicara di acara Aiman. Dia bilang, ya, mudah-mudahan saudara Jokowi menonton acara ini. Terus habis itu dia berbahasa Jawa. Dia bilang, hemat saya Pak, contohlah Pak Kasmujo yang beliau dengan jujur telah mengatakan apa yang beliau ketahui, lihat dan alami sendiri. Dan kalau panjenengan benar-benar ingin menolong Pak Kasmujo, ya menolong UGM, bahkan menolong orang yang ada di sini, menolong seluruh rakyat Indonesia, gampang Pak Jokowi, tunjukkan saja ijazah aslinya. Udin, kau ya udah kejepit, gak usah belagu. Udah kejepit kau ya kan, udah jelas tuh klien kau salah. Habis itu kau minta Pak Jokowi, ya kan, untuk menunjukkan ijazah aslinya. Demi menolong Pak Kasmujo, menolong klien yang ada semua di situ, menolong seluruh rakyat Indonesia. Justru Pak Jokowi menolong rakyat Indonesia, ya, dengan membawa kasus ini ke ranah hukum. Biar kalian tidak kebiasaan muncung-muncung kalian tuh memfitnah, merendahkan, menghina mantan presiden. Lalu dia bilang kan, tunjukkan saja ijazah aslinya, selesai. Kau advokat apa kau? Kau yang menuduh, harusnya kau lah yang membuktikan. Kenapa mesti Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya? Habis itu selesai, enak betul kau. Dia bilang, mohon maaf, saya mau klarifikasi. Permintaan ini bukan baru-baru kali ini. Saya menangani Bambang Trimulyono sejak 2022. Dan permintaan itu juga yang diminta oleh Bambang Trimulyono. Mau ngapain sih Bambang Trimulyono melihat ijazah asli Pak Jokowi? Bukannya ijazah yang sudah dilegalisir basah, ya kan? Itu menandakan Pak Jokowi mempunyai ijazah asli. Ngapain lagi kau menunjukkan mau nengok ijazah asli Bapak Jokowi Dodo? Kata dia, ya, waktu itu, ya, waktu kasus Bambang Trimulyono, katanya bahkan saya katakan kalau memang ijazahnya itu ada, ijazah Pak Jokowi itu ada, penjarakan Bambang Trimulyono 100 tahun kalau memungkinkan. Kenapa nggak kau aja yang dipenjarakan Pak Jokowi 100 tahun? Karena sudah membuat keributan. HTI ini kalian pandai, kalian mengadu domba. Pintar kali mulut kau berbicara. Ini yang nggak pernah muncul. Ya nggak pernah muncul lah, mau ngapain dimunculkan? Kecuali pengadilan yang meminta. Kau siapa? Meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Dia bilang, Pak Jokowi, ayolah kita menjadi seorang negarawan. Sudah cukup negarawan seorang Joko Widodo. Selama ini 10 tahun dia diam, kalian hina, kalian rendahkan, kalian fitnah. Kita selamatkan Mas Andi, tidak perlu menyelamatkan orang, ya, orang yang salah. Selamatkan Pak Roy Suryo. Roy Suryo memang cocok dihukum karena sudah banyak membuat fitnah dan kegaduhan. Selamatkan institusi Polri kita. Apa yang mau diselamatkan institusi Polri? Institusi Polri kita baik-baik saja. Jangan semua ini malah sibuk nyebokin, ya, kasus ijazah palsu. Kau yang menyebokin FPI dan HTI, ya, yang menginginkan negara Republik Indonesia ini ribut terus. Kalian selalu, ya kan, membuat kegaduhan. Dia bilang, ya kan, UGM sudah kena getahnya. Tidak ada UGM kena getahnya. Pertama, membangun narasi sudah ditunjukkan kepada pengacara. Apakah masyarakat percaya? Nggak percaya Pak Jokowi. Masyarakat yang mana yang nggak percaya? Masyarakat yang nggak percaya adalah masyarakat yang membenci Bapak Joko Widodo karena junjungannya kalah di Pilpres. Kedua, membangun narasi ijazah asli melalui sejumlah awak media. Apakah masyarakat percaya Pak Jokowi? Masyarakat yang cinta sama Jokowi akan percaya. Karena apa? Karena UGM sudah mengklarifikasi bahwasanya ijazah Jokowi asli. Dan KPU juga sudah mengklarifikasi. Cuman pembenci Pak Jokowi yang tidak pernah percaya apapun, ya, yang dikatakan. Sekalipun Joko Widodo menunjukkan ijazah aslinya, bagi pembenci dia tidak akan percaya. Itu kata dia sekarang mau meminjam, ya, otoritas Mabes Polri. Siapa yang meminjam otoritas Mabes Polri? Bapak Joko Widodo, ya, melaporkan kalian semuanya itu melalui proses hukum. Kata dia, mohon maaf, nggak percaya. Kalau kau nggak percaya, ya, kepada Mabes Polri, kenapa kau bikin laporan ke Mabes Polri? Semua kau nggak percaya, semua kau nggak percaya. Karena itu, ayo jujur tunjukkan saja
Kaulah yang mesti jujur ya, bahwasanya selama ini kau HTI ingin membuat kekacauan di negara Republik Indonesia ini. Jangan berkedok kau. Janganlah anak bangsa 250 juta ini dipersulit untuk urusan remeh-temeh. Kalian yang mempersulit anak bangsa ini dengan selalu memfitnah Joko Widodo. Urusan ini memang sederhana. Sesederhana tunjukkan saja ijazahnya. Gak perlu pakai polisi. Kentut. Ya. Urusan ini memang sederhana kalau saja kalian percaya UGM yang sudah mengklarifikasi berulang-ulang dan kalian percaya kepada KPU. Kata dia nggak perlu ngerepotin Bareskrim, nggak perlu ngerepotin Polda, nggak perlu membuat Mas Andi ketakutan kena pasal 32, 35 kalau ditetapkan yang kena Sandi ini. Biar aja si Sandi kena. Karena memang kalau dia buat kesalahan dia harus tanggung. Ya, dia harus tanggung jawab. Bukan cuma dia yang kena. Kawan-kawan kau itu semuanya harus kena. Jadi apa katanya? Jadi terakhir saya mau katakan, ayolah kita jujur hari ini di forum ini. Lihatlah Pak Jokowi anak bangsa yang punya intelektual. Intelektual dari mana kau? Kaum intelektual tidak akan memfitnah orang lain, apalagi mantan presidennya. Kata dia kaum yang punya intelektual yang dipermalukan melalui forum ini. Kau yang mempermalukan diri kau sendiri. Hanya apa? Hanya demi membela masalah ini. Dengar ya, kami pecinta Joko Widodo akan selalu membelanya sampai kalian semua masuk di Hotel Proliu. Anak bangsa yang hari ini bisa bahu-membahu ya, membela bangsa ini. Kalian ini tidak menginginkan anak bangsa ya bahu-membahu untuk membangun negara Republik Indonesia ini. Kalian HTI dan API hanya ingin ya memecah belah negara Republik Indonesia ini, memecah belah sesama rakyat Indonesia. Untuk apa? Untuk mendirikan negara khilafah. Jangan mimpi kau. Kau bilang diadu domba hanya gara-gara ijazah. Diadu domba kau dan kelompok kau yang mengadu domba ya negara Republik Indonesia ini. Masyarakat Indonesia ini, kalianlah sebenarnya biang kerok tukang adu domba. Memang tidak ada kewajiban hukum, tapi ada kewajiban yang lebih tinggi dari itu, kewajiban moral. Memangnya ya, kau pikir Joko Widodo tidak bermoral? Kalianlah yang tidak bermoral yang menuduh Pak Jokowi memfitnah dia, ijazahnya palsu. Kau bicara moral padahal diri kau sendiri tidak bermoral sama sekali. Kewajiban sebagai bapak bangsa sudah dilakukan Joko Widodo, kewajiban sebagai bapak bangsa dengan membangun ya negara Republik Indonesia ini. Kewajiban sebagai seorang negarawan, Joko Widodo adalah seorang negarawan sejati. Kewajiban untuk melerai anak bangsa, sudahi perdebatan ini. Tapi kalau itu tidak dilakukan, lalu apakah kami harus percaya pada institusi yang beberapa kali kalau menangani kasus aktivis selalu berujung kriminalisasi? Pak Jokowi ya akan menyudahi semua ini ya kan dengan melaporkan kalian semua dan ya urusannya nanti di pengadilan, biar pengadilan yang menentukan. Karena kalau kalian tidak dibawa ke jalur hukum, kalian makin merajalela memfitnah Joko Widodo. Kalau sudah dilaporkan Pak Jokowi dikit-dikit kriminalisasi, padahal yang kau dan kawan kau buat adalah kriminal. Buat Bapak Joko Widodo jangan pernah mundur setapak pun Pak. Ya, tidak ada yang namanya kasihan Pak. Sudah cukup Bapak sabar. Tunjukkan kepada semua pembenci Bapak bahwasanya tuduhan mereka selama ini kepada Bapak tidak benar. Tak ada lagi kata maaf. Biar mereka sadar diri, biar mereka menjalani hukuman. Ya kalau boleh hukum seberat-beratnya, biar Indonesia ini aman damai. Biar Indonesia ini bisa berpikiran maju ke depan. Tidak lagi dipengaruhi oleh orang-orang yang hanya menginginkan negara Republik Indonesia ini kacau. Contohnya inilah. Kau lagi kusarankan sama kau, ya, nggak perlu kau jadi advokat. Kalau kau cuma bisa bicara tapi otak kau kosong.